Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar bisnis. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang tantangan bisnis. Materi-materi sebelumnya kalian telah mempelajari bagaimana membangun sebuah bisnis, namun dalam perjalanannya ketika bisnis atau sebuah bisnis itu berjalan, tentu saja ada tantangan-tantangan yang perlu dihadapi. Tantangan-tantangan apa saja yang harus dihadapi dalam sebuah bisnis akan dipelajari dalam materi minggu ini. Kita melihat terlebih dahulu apa itu pengertian dari tantangan. Berdasarkan pengertiannya di kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tantangan adalah objek yang dapat menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Kemudian tantangan itu adalah rangsangan agar kita dapat lebih giat, dan tantangan adalah hal yang perlu ditanggulangi. Nah, dalam pengertian luasnya, tantangan adalah hal-hal yang berkaitan dari eksternal perusahaan. Jadi tantangan ini asalnya dari luar perusahaan. Apa-apa saja sumber dari luar perusahaan yang dapat mungkin bisa jadi mengganggu kestabilan usaha kita dan berbagai macam hal lainnya. Nah, lingkungan eksternal, misalnya saja ini kita akan berbicara mengenai lingkungan eksternal, bisa bersumber dari ekonomi, kemudian sosial, budaya, demografis dan lingkungan, politik, pemerintahan dan hukum, kemudian teknologi, yang terakhir adalah kompetitor. Itu adalah sumber-sumber tantangan yang dapat mengganggu kestabilan bisnis kita. Nah, kita perlu mengaudit tantangan-tantangan tersebut. Nanti akan diberi nama yaitu audit eksternal. Kita menyebutnya audit eksternal. Audit eksternal ini berupa kegiatan untuk mengidentifikasi ancaman utama yang dihadapi perusahaan, hingga manajer dapat menentukan strategi untuk menghindari dampak dari ancaman tersebut. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, sumber-sumber tantangan bisa berasal dari ekonomi, sosial, budaya, demografis dan lingkungan, politik, pemerintahan dan hukum, teknologi dan kompetitor. Jadi kita harus menanggulangi tantangan yang akan diterima oleh perusahaan kita, sehingga langkah awalnya kita perlu mengaudit eksternal. Audit eksternal ini tadi yang telah saya sebutkan adalah mengidentifikasi ancaman utama. Kemudian nanti setelah kita mengaudit, tentu saja kita akan beraksi atau merencanakan apa saja yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak dari ancaman. Langsung saja kita ke slide berikutnya, sumber tantangan yang berasal dari ekonomi. Nah, dari sisi ekonomi ada berbagai macam yang dapat memberikan ancaman pada kestabilan perusahaan kita. Berbeda-beda, tiap perusahaan akan mengalami tantangan yang berbeda. Tidak semua perusahaan memiliki tantangan bisnis yang sama. Nah, secara umum, tantangan ekonomi yang bisa terjadi pada sebuah perusahaan, di sini saya berikan contoh ada 7, tentu saja bisa lebih dari 7.
tergantung perusahaannya, dan ini tidak semua perusahaan mengalaminya secara sekaligus, bisa jadi secara bersama-sama, namun bisa terjadi bergantian. Yang pertama adalah ketersediaan kredit. Nah, ketika ekonomi baik, tentunya kredit yang bisa dipinjamkan kepada perusahaan itu bisa lebih banyak, sehingga ketika kita mau melakukan ekspansi atau melakukan peminjaman modal untuk operasional atau modal kerja, kita tidak mengalami hambatan. Jadi kata kuncinya ketika bisnis kita akan lebih baik berjalannya, tantangannya lebih kecil ketika ekonomi dalam sebuah negara di mana bisnis kita berlangsung itu stabil. Jadi, saya ulangi sekali lagi, ekonomi dalam sebuah negara di mana tempat bisnis kita beroperasi itu harus stabil, sehingga tantangan terhadap bisnis kita lebih kecil. Nah, ini setiap poinnya tentu berkaitan dengan kestabilan ekonomi. Ada tingkat pendapatan, ketika ekonomi stabil, kemudian adanya pertumbuhan ekonomi, tentu pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan juga tingkat pendapatan dari masyarakat. Ketika tingkat pendapatan masyarakat tinggi, tentu konsumsi menjadi lebih tinggi. Ketika konsumsi lebih tinggi, masyarakat lebih banyak membeli produk yang kita hasilkan. Kemudian tingkat suku bunga. Hubungannya tingkat suku bunga dengan perusahaan kita adalah ketika kita meminjam dari bank untuk modal perusahaan, tentu kita harus mengembalikan bunga dari pinjaman yang kita lakukan. Sehingga ekonomi lah yang sangat mempengaruhi suku bunga pinjaman yang kita lakukan. Ketika ekonomi stabil, tentu tingkat suku bunga juga lebih stabil. Tentu yang kita harapkan adalah keseluruhan dari poin ini adalah kestabilan ekonomi. Dan lebih baiknya lagi ketika ekonomi dalam sebuah negara sedang baik atau meningkat. Ada pola konsumsi, kemudian tarif pajak, kondisi perekonomian. Kemudian adalah dari sisi sosial, budaya, demografis, dan lingkungan. Bagaimana sih sosial, budaya, demografis, dan lingkungan dapat memberikan tantangan pada bisnis kita? Contohnya di sini ada tingkat harapan hidup, perilaku konsumen, tingkat pendidikan, angka kelahiran, kematian, tingkat migrasi, polusi lingkungan. Saya contohkan pada tingkat harapan hidup. Ketika tingkat harapan hidup orang atau sebuah negara tinggi, artinya lebih banyak orang yang kemungkinan lebih sehat, lebih memiliki umur yang panjang, sehingga ketika ini berkaitan dengan kesehatan, kita membutuhkan juga kestabilan pada pelanggan-pelanggan yang dan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan kita, sehingga harapan hidup menjadi masuk akal untuk usaha kita, untuk kestabilan pembelian pada produk-produk yang kita hasilkan. Kemudian berikutnya adalah perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen ini sedikit banyaknya dipengaruhi dari lingkungan di tempat kita menghasilkan produk. Apa yang nilai-nilai budaya dalam sebuah daerah miliki yang mempengaruhi bagaimana mereka melakukan pembelian. Tentu saja beda. Pada lingkungan budaya yang sehat, misalnya, atau lingkungan budaya perkotaan dan budaya di pedesaan, tentu perilaku konsumennya berbeda.
Kemudian ada tingkat pendidikan, ini lebih jelas bisa kita lihat bagaimana tingkat pendidikan mempengaruhi tantangan bisnis pada perusahaan. Jika misalnya kita ingin merekrut tenaga kerja, yang kita butuhkan adalah tingkat pendidikan mereka. Begitu juga misalnya jika kita menginginkan konsumsi pada barang yang kita gunakan juga ada kaitannya dengan tingkat pendidikan. Angka kelahiran dan kematian, tingkat imigrasi, kemudian polusi lingkungan juga mempengaruhi, memberikan tantangan tersendiri pada perusahaan kita. Berikutnya terkait dengan kekuatan politik, pemerintahan, dan hukum. Nah, ini adalah masalah klasik di Indonesia terkait dengan kestabilan politik, kemudian landasan hukum, terkait dengan izin usaha dan lain-lainnya, itu sangat dipertanyakan atau dikeluhkan oleh investor-investor luar negeri, sehingga Indonesia memiliki kekurangan terkait dengan investasinya, karena hukum di pemerintah Indonesia terutama terkait dengan investasi dan izin usaha itu masih memiliki regulasi yang sangat panjang, yang sudah banyak dipotong dengan upaya memperbaiki regulasi, sehingga lebih mudah perusahaan-perusahaan luar untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, seperti itu. Saya contohkan bagaimana misalnya peraturan terkait dengan pengupahan buruh. Nah, dahulunya pengupahan ini banyak dikeluhkan perusahaan-perusahaan karena dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah tanpa mempertanyakan atau menerima saran dari perusahaan, sehingga ketika dalam momen politik pemimpin yang memerintah itu menaikkan gaji buruh agar bisa dipilih lagi. Nah, sekarang pengupahan buruh bisa lebih fair karena perhitungannya terkait dengan upah minimum, kemudian nanti ada juga upah minimum itu diformulasikan terkait dengan berapa pengeluaran makan di sebuah daerah, kemudian dikaitkan juga dengan kemampuan perusahaan, dan dikaitkan juga dengan kebutuhan makan buruh atau pemenuhan kebutuhan hidup buruh atau karyawan di tempat. Jadi basisnya adalah selain perusahaan, kemudian pemerintah, dan juga kebutuhan dari karyawan yang bekerja di bisnis tersebut. Dan tergantung pada daerahnya pula. Tidak semua daerah disamaratakan terkait pengupahannya. Nah, itu sangat mempengaruhi perusahaan karena perusahaan butuh kepastian dalam peraturan tersebut, karena itu juga terkait dengan biaya operasional yang harus perusahaan keluarkan. Seperti itu. Ada juga regulasi yang panjang juga akan mempersulit, sehingga perusahaan yang ingin berinvestasi di Indonesia menjadi mengurungkan niatnya karena banyak peraturan yang berkait-kaitan dan banyak lembaga yang harus kita temui untuk mendaftarkan perusahaan. Nah, itu prosesnya sangat panjang sehingga banyak perusahaan-perusahaan enggan untuk berinvestasi di Indonesia. Berikutnya ada politik pemerintahan dan hukum. Itu harus kita lihat bagaimana dampaknya terkait dengan perumusan strategi dan implementasi strategi sangat
pengaruhnya sangat besar politik pemerintahan dan hukum ini terhadap perumusan strategi. Karena saya contohkan misalnya terkait dengan perusahaan menghasilkan mineral. Nah, itu bisa menjadikan satu buah perusahaan itu membuat perusahaan baru atau alur produksi utamanya berubah 100%. Nah, dalam peraturan pemerintah untuk penjualan mineral itu untuk ekspor tidak boleh mineral mentah atau dari batuan, tapi yang harus diekspor itu sekarang harus sudah minimal ada memiliki pengolahan minimal tertentu yang disyaratkan pemerintah. Kalau dahulu yang diekspor itu langsung batu-batu, tanahnya juga, mineralnya hanya sedikit. Jadi tidak ada pengolahan sama sekali, langsung apa yang dikeruk langsung diekspor, sehingga harganya murah dan pajak yang terkena lebih murah karena yang dikeruk hanya tanah-tanah. Ya memang di dalamnya ada mineral cuman tidak terhitung. Nah, sekarang ada minimal ada pengolahan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu akan mempengaruhi keseluruhan proses bisnis di sebuah perusahaan. Itu kita harus memperbaiki strategi yang kita miliki ketika ada perubahan-perubahan terkait dengan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Berikutnya ada pengaruh teknologi. Teknologi sangat berpengaruh pada perusahaan. Sekarang zamannya penggunaan teknologi sangat pesat. Industri 4.0 masuk industri 5.0, semua berhubungan dengan internet. Jika perusahaan kita tidak memanfaatkan kecepatan teknologi informasi, maka akan ketertinggalan. Karena penggunaan teknologi informasi ini akan sangat menghemat biaya kita, akan sangat mempercepat proses produksi kita, akan sangat membantu bisnis kita dalam memutuskan strategi. Karena dalam internet, dalam data internet ini, kita dapat mengambil data pelanggan sebanyak-banyaknya, sehingga kita olah, kemudian kita gunakan sebagai strategi seperti itu. Nah, dalam pemanfaatan teknologi informasi ini bisa untuk pemasaran, SDM, keuangan, bisa jadi sistem informasi yang dimiliki perusahaan, sehingga kita tidak kesulitan untuk melakukan pengadministrasian dan berbagai macam lainnya. Dan sebagaimana lainnya. Kemudian ada tantangan juga dari kompetitor, tidak hanya secara pasif kompetitor, tantangan yang dilakukan oleh kompetitor sangat aktif, dia langsung akan berdampak pada perusahaan kita, sehingga kita perlu analisa apa saja yang dapat menjadi tantangan dalam bisnis kita. Kita harus menganalisa kekuatan dari kompetitor. Kekuatan itu asalnya dari dalam diri kompetitor, kelemahan juga dari dalam kompetitor. Kemampuan yaitu sebagaimana dia bisa untuk melaksanakan atau menghasilkan pekerjaan seperti itu. Kemudian ada peluang yang dimiliki kompetitor, ancaman. Setiap perusahaan memiliki ancaman masing-masing. Itu berbeda. Ancaman yang kita miliki dan ancaman yang dimiliki kompetitor, kemudian tujuan dari kompetitor, dan akhirnya strategi. Apakah strategi yang dilancarkan kompetitor ini akan langsung berdampak pada perusahaan kita? Harus menganalisa sumber informasi untuk audit
tantangan tadi bisa bersumber dari internal perusahaan, pemasok, distributor, tenaga penjualan, pelanggan, pesaing. Dalam melakukan audit eksternal mencari tantangan tersebut, kita dapatkan sumber informasinya. Kebanyakan yang mudah adalah survei pasar menggunakan pihak ketiga. Ada konsultan yang dapat melakukan survei pasar terkait persaingan penjualan saja. Kemudian bisa juga kita menggunakan tenaga penjualan kita melakukan survei sambil bekerja. Kemudian mereka sambil melakukan kegiatan survei saingan yang kita hadapi. Nah, ada juga tantangan global yang perlu kita perhatikan jika perusahaan kita bergerak di ranah global, maka kita harus memperhatikan 3 poin ini: bagaimana mengembangkan dan mempertahankan ekspor ke negara lain. Nah, saya contohkan pada saat pandemi seperti ini, tentu saja ada tantangan dari kesehatan secara global. Dalam kondisi yang stabil, tentu yang menjadi tantangan global untuk mempertahankan ekspor terkait dengan hubungan bilateral antar negara tujuan ekspor, seperti itu. Jika pemerintah mendukung dengan perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara-negara lain, itu akan memudahkan ekspor kita ke negara lain. Kemudian kita perlu mempertahankan pasar domestik dari barang-barang impor. Kemudian juga harus mampu memanfaatkan peluang bisnis yang transparan dan perkembangan teknologi. Berikutnya kita harus memperhatikan keunggulan kompetitif dan strategi bersaing. Keunggulan kompetitif ini adalah keunggulan yang kita atau perusahaan miliki dibandingkan dengan perusahaan lain. Keunggulan yang kita miliki itu tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Nah, itu disebut dengan keunggulan kompetitif. Nah, sumber-sumber keunggulan kompetitif bisa dari fokus pada pelanggan, pencapaian kualitas, integritas dan tanggung jawab, inovasi dan kreativitas, produksi rendah biaya. Nah, ketika kita melakukan inovasi dalam sebuah produk, nah, inovasi ini sulit atau tidak bisa ditiru oleh perusahaan lain. Fokus pada pelanggan juga menjadi keunggulan kompetitif ketika kita mampu memanfaatkan fokus pada pelanggan. Ketika perusahaan lain tidak mampu, kita mampu, nah itu bisa disebut sebagai keunggulan kompetitif. Dalam berstrategi, ada 5P yang bisa dilaksanakan. Pertama, kita harus merencanakan strategi tersebut. Kemudian kita buat pola yang terkait dengan gambaran, sistem, cara kerja, struktur, atau bentuk yang digunakan untuk menjalankan bisnisnya. Kemudian kita dapat melakukan strategi posisi, yaitu strategi berusaha dalam memposisikan perusahaan atau produk pada pasar tertentu. Kemudian ada perspektif yang terkait dengan pandangan atau visi dari perusahaan. Berikutnya adalah taktik, adalah bagaimana cara kita untuk memperdaya pesaing. Nah, sebagai pebisnis kita harus memiliki karakteristik berani berinisiatif, tepat waktu, senang belajar,
menanggung resiko, mempunyai inteligensi bisnis, selalu optimis, senang melayani dan memberi. Nah, karakteristik ini bisa didapatkan ketika kita langsung terjun memiliki sebuah bisnis, kemudian kita memiliki pengalaman yang menjadikan kita lebih bijak, kemudian pada akhirnya memiliki karakteristik seorang pebisnis seperti yang Anda saksikan ini adalah karakter-karakter yang didapat melalui pengalaman, tidak hanya teori. Seperti itu kuliah hari ini bisa saya sampaikan pada pertemuan kuliah hari ini. Kuliah saya sudahi, saya cukupkan. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.